Dik, bagaimana bentuk air jika dituangkan ke dalam gelas? Sama seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana bentuk air jika dituangkan ke dalam kotak? Akan sama seperti kotak, Bu. Kesimpulannya bagaimana, Dik? Air dapat berubah mengikuti bentuk tempatnya, Bu. Nah, benar sekali. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang benda cair. Nah, adik-adik setelah melihat percakapan antara ibu dan anak, kita dapat menyimpulkan apa sih pengertian dari benda cair? Benda cair adalah benda yang mempunyai sifat bentuk benda yang mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya seperti air disimpan dalam botol, kemudian dituangkan ke dalam ember. Selain itu, benda cair apabila dalam keadaan tenang, maka permukaannya akan selalu datar atau rata. Benda cair mengalir ke tempat yang paling rendah. Benda cair menekankan ke segala arah. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari benda cair, ada yang tahu tidak apa saja sih sifat-sifat dari benda cair? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sifat benda cair yang pertama yaitu bentuk mengikuti wadah. Nah, maksudnya gimana sih bentuk mengikuti wadah itu? Jadi, air yang dituangkan ke dalam gelas akan membentuk ruang di dalamnya. Begitu juga jika dituangkan ke dalam baskom dan bentuk wadah lainnya. Jadi, bentuk air itu akan mengikuti bentuk wadahnya. Lalu sifat benda cair yang kedua yaitu benda cair dapat mengalir. Ada yang tahu tidak maksud dari benda cair itu dapat mengalir? Nah, maksudnya seluruh benda cair pasti selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Alasan utamanya adalah gaya gravitasi bumi. Dengan adanya gaya gravitasi bumi, setiap benda cair pasti akan mencari jalan untuk mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan sifat yang ketiga, yaitu benda cair bisa meresap. Kok bisa sih benda cair itu meresap melalui pori-pori? Jadi, benda cair juga dapat meresap melalui pori-pori melalui kemampuan bernama daya kapilaritas. Hal ini dapat kita perhatikan pada kompor minyak. Minyak dapat masuk ke pori-pori sehingga mampu menyalakan api. Jadi, sifat benda cair ada 3, yaitu bentuk mengikuti wadah, benda cair dapat mengalir, dan benda cair bisa meresap. Nah, yang selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian benda cair, sifat-sifat benda cair, nah di sini kakak punya tugas agar lebih memahami tentang benda cair. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Ada yang bisa jawab? Ya, betul, itu jawabannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam botol? Ya, betul. Bentuknya mengikuti bentuk botol. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, betul. Jawabannya yaitu bentuk air akan mengikuti bentuk mangkuknya juga. Lalu pertanyaan yang keempat, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Jawabannya itu benda yang sifatnya sama dengan air, ada banyak contohnya. Contohnya itu seperti minyak, sirup, kecap, dan masih banyak lagi lainnya. Itu semua tentang materi benda cair. Nah, kita tadi sudah mempelajari pengertian benda cair, sifat-sifat benda cair, lalu sudah mengerjakan tugas terkait dengan materi benda cair. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian. Sebelumnya kita perhatikan yuk contoh perkalian di bawah ini. Nah, di contoh ini terdapat dua
beruang dalam satu kotak. Jadi ini beruangnya ada 2, nih kita hitung 1, 2 dalam satu kotak warna ungu. Nah lalu ada beruang lagi, isinya ada 2 beruang dalam satu kotak juga. Nah ini juga ditambah lagi ada 2 beruang dalam kotak ketiga. Yang selanjutnya ada 2 beruang di kotak keempat. Nah untuk perkaliannya berarti 2 dikali 4. 2-nya itu dari jumlah beruangnya di setiap kotak. Ini kan di setiap kotak itu ada 2 beruang. 1, 2, ini juga 1, 2, ini juga 1, 2, ini juga 1, 2. Nah, lalu dikali 4 kotak. Ini kotaknya yang berwarna ungu ini. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi perkalian dari contoh tersebut yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 itu dari jumlah semua beruangnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Kita lanjut ya ke contoh berikutnya. Di contoh berikutnya, pertama ada 1 kotak. Ada lagi, nambah lagi jadi 2 kotak. Dan 3 kotak. Nah, dalam 1 kotak ini memuat 3 balon berwarna ungu. Kotak yang kedua juga sama, memuat 3 balon berwarna ungu. Dan kotak yang ketiga memuat 3 balon berwarna ungu. Nah, untuk bentuk perkaliannya yaitu 3 dikali 3. 3-nya itu dari kotaknya ada 3. Nih, kita hitung kotaknya 1, 2, 3, dan 3 yang ini tuh berasal dari balonnya, balon yang ada di dalam kotaknya. Dan jumlah balon yang ada di dalam kotak itu ada 3, 1, 2, 3. Di setiap kotak itu ada 3 balon. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Yuk kita hitung bareng-bareng jumlah balonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Seperti itu. Sudah paham belum sampai sini tentang materi perkalian? Nah, kakak juga punya tugas loh untuk adik-adik. Caranya sama seperti tadi. Di dalam kotak terdiri dari 4 bola. Dan kotak di sini yang warna hijau itu ada 3 kotak. Jadi 4 bola di setiap kotaknya dikali 3 kotak. Nanti tinggal dijumlahkan saja. Tinggal dihitung saja jumlah bolanya ada berapa. Begitupun soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada 3 kotak yang di dalamnya memuat 3 balon. Tinggal 3 dikali 3 hasilnya berapa. Tinggal kita hitung saja jumlah seluruh balon yang ada di dalam kotak ini. Lalu tugas yang ketiga yaitu ada 5 ikan di dalam kotak. Dan kotaknya ini tuh ada 2. Jadi 5 dikali 2. Berapa jumlahnya? Cara menghitungnya adik-adik tinggal menjumlahkan saja antara jumlah ikan yang ada di kotak 1 dan jumlah ikan yang ada di kotak 2. Itu hasilnya. Lalu tugas yang keempat, ini ada gambar matahari di dalam kotak. Di dalam satu kotak ada 3 matahari. Nah, dan di sini tersedia kotak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal dikali aja, 3 dikali 6, maka itu hasilnya. Untuk menjumlahkannya, itu tinggal dihitung semua jumlah matahari yang ada di kotak ini. Tuh, sudah paham kan semuanya? Nah, ini tugas yang terakhir. Ada contoh perkalian dalam bentuk cerita. Di sini kita baca ya ceritanya bareng-bareng. Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Dan setiap kantong berisi 7 kelereng. Tulislah kalimatnya. Nah, seperti tadi. Jadi, di sini tuh ada kelereng dimasukkan ke dalam 4 kantong. Jadi, ada 4 kantong. Nah, di dalam kantongnya itu tuh terdiri dari 7 kelereng. Jadi, setiap satu kantong isinya itu ada 7 kelereng. Jadi, penulisan kalimat matematikanya gimana kalau dalam bentuk perkalian? Adik-adik pasti sudah paham kan? Seperti contoh sebelumnya tadi.
Cukup sekian materi dari kakak tentang benda cair dan perkalian. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya untuk lebih memahami tentang materi yang sudah diberikan. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.